Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang sama-sama kita hormati tentu Sohibul Bait, Ketua BKM Imumsi Wisi Gampung, tokoh masyarakat Nesu Jaya. Ini juga langsung merangkap pimpinan jamaah Majelis Arafah. Jadi Ustaz Zul hari ini pulang kampung ya. Jadi ini kawasan beliau lah. Jadi kita harus hati-hati betul nih. Ya. Jadi parkirnya pun harus disediakan khusus ya. Memang luar biasa yang sudah disediakan oleh panitia. Bapak Ibu sekalian, saya lihat banyak tokoh yang berhadir nih, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Tadi Pak Kapolres sudah menyampaikan sambutan yang mudah-mudahan Banda Aceh ini ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, insya Allah di terminal-terminal tidak ada okem, tidak ada bandit dan seterusnya, tidak ada preman. Di mana-mana pun alhamdulillah kita bisa merasakan kemana-mana bisa aman, tertib dan damai. Dan insya Allah ini mudah-mudahan bisa terus berlangsung insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini jamaah Arafah ini saya sudah sekian kali menjadi penceramah Bapak Ibu semua. Namun saya lihat memang jamaah Arafah ini jamaah yang paling aktif. Ini pengajian mungkin ikutnya Bapak Ibu semuanya sepekan bisa 3 kali, bahkan ada yang 7 kali ikut pengajian dalam satu pekan. Jadi saya tadi malam sempat berkomunikasi dengan Pak Hamdani. Saya tanya, ini kayaknya kita bicara apa lagi ini dengan jamaah Arafah nih. Saya takutnya jamaah Arafah ini orang-orang pinter, orang-orang soleh, orang-orang yang sudah banyak ilmu, tapi bagaimana lagi ya? Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sembari kita beriktikaf di rumah Allah ini, mari nanti sama-sama kita sembari beriktikaf, mungkin ada barangkali hal-hal yang bermanfaat yang mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya ya dalam muhadharah yang singkat ini. Dan apabila nanti ada pengulangan atau apapun, ini anggap saja sebagai murojaah kita bersama. Dan izin kepada guru-guru kami yang saya lihat juga berhadir nih, beberapa guru kami di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Kapolres berbicara tentang ketertiban ya, keamanan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran nantinya, Al-Quran itu hari ini bagi orang Muslim, jadi kita lebih kurang 1 bulan 40 hari lah, lebih kurang ya. Jadi 40 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Dan tentu dalam bulan suci Ramadan ini kita nanti sudah ketemu lagi dengan Al-Quran. Yang hari ini mayoritas kita masih segan, takut dengan Al-Quran. Buktinya apa? Kalau saya berkhutbah, itu ada sebagian masjid Bapak. Ini masjid nih ceritanya. Itu ada Al-Quran, itu Qurannya sudah berdebu. Quran di mimbar masjid itu sampai berdebu. Oh ini enggak, kalau ini enggak, ini bukan fenomena di sini Ustaz Jul, tenang Ustaz Jul ya. Kalau masjid ini saya yakin lah insya Allah ya. Nah, tadi kan Ustaz sudah menyampaikan kegiatannya luar biasa banyak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak terbayang kalau di rumah kita masing-masing. Saya takutnya Al-Quran itu saking tingginya dan mulianya, dia ditaruh di tempat yang tinggi. Tinggi dia posisinya. Nanti kapan diambil? Ramadan diambil, dibersihin, ya.
Itu supaya nggak enak, karena hana mohoja, apa jauh butan, tapuatan, tengut han tapu hanali. Jadi kakeh beut. Bapak Ibu sekalian, kita sadari atau tidak, sepakat atau tidak, mayoritas kita mengira bahwa Al-Quran itu isinya adalah semua tentang hukum, halal dan haram, hitam dan putih. Biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah bicara hukum itu sudah tidak enak. Ya. Tadi Bapak Ibu sekalian ini kalau Pak Kapolres ngomong kayak agak tegang-tegang juga sebagian nih. Ini ada apa nih? Takut. Karena kalau sudah bicara hukum itu kita sudah saklek. Makanya nanti Al-Quran Bapak Ibu sekalian, ini isinya bukan hukum semua, bukan. Ini bukan kitab hukum. Ini kita harus pahami, jangan takut dengan Al-Quran. Ustadz, kami tidak berani pegang Quran, tidak baca. Kami belum ada wudhu, kami tidak pakai baju koko, tidak pakai sarung, tidak pakai mukena bagi ibu-ibu, bukan di masjid, kami nggak berani baca Quran. Ini orang ini jangan-jangan kulit Quran saja tidak tahu. Takut dia, segan sekali dengan Quran. Disangkanya Quran itu pas dibuka langsung wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki perempuan maka potonglah tangannya. Dipikirnya semua isinya tentang halal haram, surga dan neraka dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, para ulama menjelaskan dengan berbagai macam versi. Itu ada yang mengatakan isi tentang hukum dalam Al-Quran hanya 6% dari 6.236 ayat itu. Kurang dari 400 ayat. Bayangan, kurang 6%. Tidak sampai 10%, tidak sampai 1/10. Bahkan nanti ada yang mengatakan paling banyak itu 12%. Ada versi sangat banyak, 12%. Katakanlah adalah 1.000 ayat. Tapi 5.000 ayat lebih, itu bukan berbicara tentang halal dan haram saja. Jangan takut kita. Makanya pada kesempatan ini jamaah rahimakumullah, kita coba melihat dalam sisi yang lain dari Al-Quran nantinya. Ini kita akan melihat bagaimana nanti salah satu item terbesar dalam Al-Quran adalah Allah menceritakan fihi khabarul awwalina wal akhirin. Dalam Al-Quran itu ada berita penting yang terjadi dari dulu langit dan bumi diciptakan sampai dengan nanti surga dan neraka, itu semua ada. Dan itu lengkap. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, Al-Quran bukan buku cerita. Dia bukan kitab cerita. Makanya nanti kita akan masuk dalam materi. Bapak Ibu jangan tuntut saya. Jangan tuntut kita harus menafsirkan itu, harus detail. Tidak. Para mufassir saja banyak yang berbeda pendapat. Dan kemudian mereka akan mengambil histori itu. Karena kenapa? Sejarah itu jangankan yang jauh. Yang kemarin saja banyak orang yang menyelewengkan sejarah itu. Betul. Sejarah itu susah Bapak Ibu sekalian. Jangankan yang sudah ribuan tahun, apalagi nanti kita akan bicara tentang satu sosok dalam Al-Quran. Itu sudah bicara sudah sebelum Masehi. Itu sudah banyak perbedaan pendapat. Apalagi ya, yang hari ini kalau kita lihat baru kemarin saja, hari Jumat kemarin peristiwa Sawo Khatib Inan berbeda pendapat. Panena kan gak nyan khatib, cipulin, itu aja sudah berbeda. Sidang jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini mari kita melihat sisi lain dari Al-Quran. Bagaimana nantinya Al-Quran memberikan informasi yang luar biasa valid kepada kita. Salah satunya adalah yang termaktub nanti dalam surah Al-Kahfi di awal-awal juz 16 yang berbicara tentang kisah Zulkarnain. Sidang jamaah rahimakumullah, berbicara tentang Zulkarnain ini hari ini sangat akrab bagi orang Aceh. Mungkin orang tua kita dulu saya rasa sudah akrab dengan Zulkarnain. Buktinya apa? Banyak anak-anaknya namanya Zulkarnain, betul nggak? Ini mungkin ada yang Zulkarnain juga. Ini Ustaz Jul juga ya. Ini Ustaz Jul aja Jul banyak. Biasa mana Ustaz Jul lagi nih. Jadi Ustaz Jul Baidi Zul banyak. Orang Aceh ini orang Padang banyak Zulnya. Banyak. Kenapa? Karena mungkin mereka sudah baca dulu kisahnya atau pernah mendengar. Nah nanti Bapak Ibu sekalian, kisah Zulkarnain ini menarik. Karena kenapa? Yang bertanya itu bukan orang Muslim, tapi orang Yahudi. Jadi Rasul ketika hidup di Madinah itu banyak sekelilingnya itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi bukan orang Muslim saja tinggal. Jadi kalau hari ini kita berdampingan dengan agama lain,
Ini harus biasa ini. Mungkin Banda Aceh ini masih mayoritas muslim lah, sangat kental sekali. Tapi kalau kita di luar itu harus berdampingan betul. Dan Rasul sudah membuktikan itu sukses. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dengan agama lain itu tidak ada masalah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ayat ini turun ternyata. Orang-orang Yahudi itu bertanya. Ingin ngetes Rasul. Bertanya bukan untuk mendapatkan ilmu, bukan. Makanya hati-hati ini. Jadi banyak orang nanti yang bertanya kepada kita. Itu bukan untuk mendapatkan sebuah informasi. Tapi untuk ngetes orang ini mampu atau tidak. Ini buktinya orang Yahudi. Jadi kalau hari ini ada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian ngetes-ngetes ustadz atau tengkunya. Ini berarti mirip-mirip orang Yahudi mas ini. Jangan-jangan, kira-kira nggak perlu, nggak usah tanya nanti. Ya, jangan ngetes gurunya, kasihan. Ya. Ini gurunya itu udah tahu gurunya nggak pernah ke Amerika. Kita tanya lagi, kita cerita tentang Amerika, pernah ke Amerika? Nah, jangan, ya. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Orang Yahudi itu nanti, itu dalam kitab mereka Taurat dulu itu pernah ada riwayat. Kalau itu adalah seorang nabi harus ditanya tentang 3 hal. Kalau itu betul-betul nabi akhir zaman. Tentang apa ditanya? Tentang pemuda yang tertidur. Tentang apa lagi? Tentang ruh. Tentang apa lagi? Tentang Zulkarnain. Coba tanya kepada dia. Ini asbabul nuzul ayat ini. Kalau dia tahu, berarti dia adalah nabi. Bapak Ibu sekalian, orang-orang ahli kitab saat itu mengenal nabi itu termaktub dalam halaman kedua, juz 2. Itu Allah sampaikan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang-orang Yahudi saat itu, orang Nasrani, orang ahli kitab, siapapun yang berhidup berdampingan dengan Rasul sebelum itu dan sesudah itu mereka mengenal Rasul sebagaimana mengenal anak mereka sendiri. Pertanyaannya, hari ini jangan-jangan kita ini sama anak sendiri kurang kenal, takutnya nih. Saya pernah bertanya nih, ada yang bertanya Ustaz Jul, Pak, anaknya ada berapa? Ada 3. Yang pertama gimana sekarang? Oh, lagi kuliah. Semester berapa kuliahnya ya? Itu dia. Sebentar Ustaz. Kuliahnya jurusan apa Pak? Waduh, nggak tahu juga itu. Ya. Jadi sama anaknya saja semester berapa, kuliah di mana dia nggak tahu. Padahal Allah sengaja membandingkan satu sifat bagaimana orang ahli kitab itu. Yahudi dan Nasrani yang hidup saat itu mengenal Rasul sebagaimana mengenal anaknya. Maksudnya apa? Dalam Islam ini jamaah rahimakumullah, orang tua dengan anak hubungannya sangat dekat. Kita masih ingat kisah Yakub dulu. Yakub itu sampai buta matanya, menangis kehilangan Yusuf. Itu termaktub dalam juz 13 surah Yusuf. Bagaimana nanti ketika hadir bajunya saja, ya, yang sudah lama dia tinggal, dia tahu. Inilah ajidu riha Yusuf. Saya ini tahu ini sudah ada Yusuf di sini. Bayangkan, baju kering saja lewat, itu tahu itu anaknya. Dan jamaah rahimakumullah, orang-orang ahli kitab itu mengenal Rasul seperti itu. Apa daya kita orang Aceh 3 bulan lebih bikin maulid. Saya takutnya ini kenal pun enggak nih. Siapa bidannya Rasul ketika melahirkan? Jangan enggak tahu juga ini. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ini pelajaran penting bagi kita untuk apa? Supaya kita harus betul-betul mengenal Rasul kita. Baca banyak. Kita ngaji tentang Rasulullah itu siapa, bagaimana lahirnya, luar biasa. Mereka saja mengambil pelajaran penting banyak. Bahkan satu tokoh utama di dunia namanya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tokoh penting paling berpengaruh. Hari ini kita ketika bicara selalu bawa nama orang Amerika, orang ini, orang itu. Tapi Rasul itu adalah orang paling berpengaruh bagi mereka. Ini pertanyaan. Termaktub dalam ayat 83, wa yas'alunaka 'anzil qarnain. Nah, ini berbicara, mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Jadi Bapak Ibu sekalian, arti Zulkarnain itu secara bahasa itu adalah 2 tanduk. Zu yang mempunyai, al-qarn tanduk. Ya. Ini Ustaz Muharrir ini apa namanya? Yang imam tadi adalah ini betul-betul orang alim ini. Ya, kalau ini betul-betul belajar di negeri-negeri sumber. Kalau saya ini orang pasar Bapak Ibu.
Ya, jadi wajar nih bicara seperti ini karena memang orang pasar, bukan orang berilmu. Makanya saya izin dari tadi ada Ustadz Muharir semua. Saya ini cuma karena ngaji ngalong saja, jadi bisa bercerita lah sedikit seperti ini. Tapi beliau ini lebih paham tentang bahasa Arab dan seterusnya. Ya, beliau pernah belajar di Maroko, Ustadz ya. Kami cuma main-main saja sana, sepak bola pulang lagi. Ya, beliau belajar. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi. Ya. Jadi dua tanduk itu adalah simbol apa nanti? Ternyata kisah singkat, nanti kita akan bicara sedikit. Zulkarnain itu adalah sosok pemimpin yang bijaksana dan adil. Luar biasa, keren. Pemimpin kuat. Simbolnya apa? Dua tanduk. Jadi kalau ada dua tanduk Bapak Ibu hati-hati. Ini simbol-simbol kekuatan. Ini jangan ditafsirkan banyak kali. Ustaz Irawan ketawa aja ini. Ini politisi masalahnya. Ini payah nih. Kalau kita bicara ada politisi susah juga. Ada Cik Jenal udah senyum-senyum Cik Jenal masalahnya. Ini kita lagi bicara yang lain nih. Ini masalahnya Zulkarnain namanya. Dua tanduk. Maksudnya apa? Tanduk satu ada di timur, tanduk satu ada di barat. Ini Ustaz Irawan maksudnya. Ya. Jadi memang itu simbol. Makanya kalau kita lihat dalam sila kita Bapak Ibu sekalian, Pancasila itu juga ada simbol apa namanya? Itu binatang apa itu? Banteng Ustaz Jul. Itu kerbau kali bukan? Pokoknya gitulah. Ada itu sila keberapa itu Ustaz Jul? Oh, ini apa namanya? Ini orang-orang kita dulu kan masa konflik pernah ditanya sama tentara Bang Yadin kan. Pas ditanya tiba-tiba nggak hafal sila. Ini orang Aceh bahaya nih kata dulu kan. Jadi silanya kadang-kadang simbolnya kurang tahu. Kalau anak-anak kita hari ini alhamdulillah belajar silanya apa, lambangnya apa udah tahu, jabarannya seperti apa. Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi. Ternyata nanti kisah Zulkarnain ini ada yang mengatakan ini bukan nama asli. Ini dia. Ada yang mengatakan ini bukan nama asli. Kalau kita lihat usul tafsir, nanti dalam Al-Quran itu kalau disebutkan bukan nama asli, berarti kisahnya itu akan terulang. Perangannya akan ulang balik. Ini bukan saya yang menyampaikan. Para ulama tafsir. Ya, tahu dari mana Ustaz? Dengar-dengar aja itu. Ya, tak percaya, entah enggak nih Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat nanti ada kisah Fir'aun misalnya. Fir'aun itu bukan nama asli. Kenapa? Makanya Fir'aun itu akan terulang terus sampai akhir zaman. Makanya hari ini kalau ada yang bilang ini mirip Fir'aun, payah ini kayak begini, itu akan terulang terus. Sifat, karakter semua akan terulang kembali. Kenapa? Karena memang Al-Quran menyebut bukan nama asli. Tapi sebaliknya apabila Al-Quran menyebut dengan nama asli, contoh Isa bin Maryam. Isa anaknya Maryam. Itu tidak akan terulang lagi Bapak Ibu. Jangan sampai nanti ada di kampung Naidara. Pengedara kamu me. Panenya mirip Maryam. Nyahana le. Nggak ada Maryam lagi. Jadi nggak ada nanti cerita. Ini saudara saya Pak Ustadz. Emang kayaknya nih calon-calon anaknya lahirnya Nabi Isa. Makanya nggak ada ayah. Ini pun nggak ada cerita. Nggak akan terulang lagi Maryam dan juga seperti Isa. Kemudian nanti ada tiba-tiba anak kecil ngomong misalnya, Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani, dan seterusnya, bicara sendiri kecil-kecil. Ini bahaya nih. Ini jangan-jangan ada halusinasi. Nggak mungkin anak bisa bicara lagi sampai akhir zaman nanti, sampai kiamat dunia tidak ada anak baru lahir langsung bisa bicara. Itu tidak ada. Kenapa? Karena Isa sudah disebutkan dalam Al-Quran dengan nama aslinya. Bapak Ibu sekalian. Oke, kita balik lagi. Nanti dalam Al-Quran Allah menggambarkan selalu kisah itu tidak semua dari Nabi dan Rasul. Nah ini menarik. Tidak selalu dari Nabi dan Rasul. Kita kan sering bilang, Ustadz, ini kan Rasul, nggak mungkin kita ikutin. Ini kan Nabi, nggak mungkin kita bisa ikuti jejaknya. Ingat, tidak semua cerita dalam Al-Quran itu Nabi dan Rasul. Buktinya apa? Salah satunya adalah tentang Zulkarnain. Walaupun ada yang mengatakan dia Nabi, tapi lebih kuat itu adalah bukan seorang Nabi. Sidang jamaah rahimakumullah, kita akan masuk. Nanti akan ada cerita singkat. Qul sa'atu alaikum minhu dzikra. Kemudian kita lanjutkan yang penting-penting saja. Inna makanna lahu fil ardh. Sesungguhnya kami membuat tamkin, penguatan, kekuasaan bagi dia di bumi, kata Allah. Ini sama, tamkin ada dua dalam Al-Quran. Satu kali Allah sebutkan wa kadzalika makanna li Yusuf. Kami berikan tamkin kepada Yusuf. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, hari ini kita yang dipercaya jadi kecil, jadi camat, jadi bupati, kepala dinas, anggota dewan, ya.
Kapolres, ya, mungkin atau apapun itu namanya jabatan kita semua. Ini adalah semua Allah yang memberikan kepada kita. Tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Jadi urusan Allah memberikan kepada siapapun itu hanya sebentar. Itu titipan Allah saja. Allah akan melihat nanti kita sanggup atau tidak untuk melakukan hal tersebut. Sidang jamaah rahimakumullah, ini menarik. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kemudian nanti Allah memberikan kepada Zulkarnain ini, Bapak Ibu sekalian, apapun Allah mudahkan dia di dalam perjalanan. Nanti kita akan lihat perjalanan kemana saja dia bisa pergi. Sidang jamaah rahimakumullah. Di sini nanti dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana Zulkarnain ini, yang kanon katanya hidup itu di antara lebih kurang 500-an sebelum Masehi. Artinya cukup lama nih waktunya. Nanti dia bisa berjalan ke ujung barat sampai ke ujung timur. Hadir fisiknya hadir. Saya mau garis bawah ini dulu nih. Satu. Makanya nanti Zulkarnain itu dua tanduk kekuasaan timur dan barat. Hari ini Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat, ada nggak orang yang berkuasa kuat? Katakanlah ini biar gampang saja, biar gampang untuk kita pahami, walaupun saya yakin bukan itu maksudnya. Antara Jepang dan Maroko misalnya. Maroko itu Maghrib, ya, negara Maghrib namanya. Kita kemarin sudah nonton Piala Dunia ya semua ya. Jadi itu negara Maghribi, karena waktu Maghrib, karena akhir kemudian ada Laut Mediterania, entah habis itu nanti ada langsung benua Amerika, jauh sekali di ujung, di Jepang. Itu dua, dia bisa pergi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, dia perginya pakai apa? Dia perginya pakai apa? Ini bukan tahun 20 tahun yang lalu, bukan 50 tahun yang lalu, sebelum Masehi, cukup lama. Tapi ingat, semua ini adalah perjalanan yang diberikan oleh wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami yang memberikan itu semua fasilitas. Yang menarik lagi nanti dalam kisah singkatnya, Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat. Dia seorang raja. Ketika dia berada di Maghrib Asyamsi tadi, singkat ceritanya nanti dia akan menyampaikan, qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra wa amma man amana wa 'amila shalihan falahu jazaa'anil husna. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Seorang pemimpin itu tidak ada keputusan gara-gara pribadi, interest pribadi. Ini penting bagi kita hari ini yang memimpin. Kita selalu bertanya, kapan orang Aceh ini ada pemimpin yang bagus? Selalu begitu. Kiban Han alihnya balah dendam je balah dendamnya. Ini selalu yang terjadi. Ini tidak bisa. Lihat, seorang pemimpin jawabannya dua tadi. Kalau memang dia bermaksiat, Allah akan azab dia nanti di akhirat. Tapi kalau seandainya dia beriman, maka Allah akan berikan dia pahala yang luar biasa. Maksudnya apa? Jawaban seorang raja itu sangat normatif. Dia bukan mengatakan, kalau yang lawan saya akan hancurkan karirnya. Siapa yang bersama saya akan mantapkan dia. Itu tidak ada hari ini. Bukan pemimpin, tapi kebanyakan penguasa. Padahal ini bukan negara kerajaan, bukan monarki. Ya. Masyarakat memilih kita, tidak ada lagi yang begitu hari ini jamaah rahimakumullah. Kita ini pesan mudah-mudahan ke depan siapa yang berhadir di sini bisa maju, ya. Bisa jadi pemimpin saja, ya. Tapi tidak ada lagi begitu. Ini orang saya itu bukan, tidak ada. Kenapa? Contoh Zulkarnain ini. Dia hanya menyerahkan semua bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah. Selanjutnya ini kita hampir jam 7, kita percepat sedikit. Ini yang penting-penting saja saya ambil. Yang menarik lagi, ketika dia nanti hadir di sebuah tempat bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Kemudian nanti qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardh. Coba kita lihat. Ada orang nanti mengeluh kepada pemimpin. Pertanyaannya, ketika dia hadir sebuah tempat, ada orang yang ingin meminta tolong sama dia. Berarti orang ini apa nih? Orang kuat, orang dipercaya. Bapak Ibu sekalian, hari ini yang kita punya harta, yang punya tempat, yang jadi pemimpin, kalau orang-orang masyarakat tidak meminta tolong sama kita, ini kita harus menangis. Harus istighfar, harus taubat, introspeksi diri. Kenapa? Karena memang kita tidak dianggap di situ. Karena biasanya selalu pemimpin akan ada orang-orang yang meminta. Makanya jangan lelah ketika melayani orang-orang yang meminta itu.
Orang akan memberi kabar, akan menyampaikan saya ada masalah ini dan itu. Ini harus kita terima. Kenapa? Ini biasanya penguasa-penguasa raja-raja itu orang menaruh menaruh sesuatu kepadanya. Jadi memberikan kepentingan kepada dia dan dia percaya orang ini akan bisa menyelesaikan masalahnya. Makanya Allah sampaikan dia Zulkarnain. Kemanapun dia pergi, dia bisa menjadi raja. Bisa jadi raja di timur dan juga bisa jadi raja di barat. Sidang jamaah rahimakumullah, coba kita lihat jawaban dia apa? Nah, jawaban dia, qala ma makkanni fihi rabbi. Fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Ketika ada orang yang mengeluh besar untuk dibikin tembok antara Ya'juj dan Ma'juj itu kepada Zulkarnain. Zulkarnain mengatakan, aku ini qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Aku ini Allah yang berikan semuanya, Allah yang menetapkan semuanya. Fa'inuni biquwwah. Nanti tolonglah aku. Bantu aku dalam menyelesaikan masalah ini. Bukan langsung bilang, bukan. Oh, ini kecil, gampang nih. Ini bagi saya apa? Ini kecil sekali. Urusannya urusan kecil. Tenang itu. Tidak segampang itu. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan urusan Anda Allah mudahkan. Saya bisa membantu dan sama-sama kita menyelesaikan. Artinya apa? Dia ingin menyampaikan seorang raja, seorang pemimpin, jangan sampai nanti selalu ngomong di belakang. Apa ngomong belakang? Panena aji kan barosa, KPI. Ji barosa sih, long pe cik masalung. Tapi ini bukan pemimpin namanya. Ya. Inilah tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Ya. Ini kita sudah bersedekah, sudah berbuat, masih ngungkit-ngungkit terus. Mana ada? Dia kan baru besar kemarin gara-gara saya itu. Kalau enggak saya, mana ada besar dia. Ini kan kemarin ambil SK di saya. Ini enggak boleh lagi. Ini Allah sampaikan Zulkarnain tidak seperti ini. Ya. Fa'inuni biquwwah. Kita sama-sama membantu. Mudah-mudahan ini adalah takdirmu, kata Allah. Ini jamaah rahimakumullah, ini penting sekali bagi kita semua dalam memimpin dalam hal apapun. Ini sering kita dengar. Sering sekali kita dengar. Ustaz, ini ada anak yatim. Saya sekolahkan dari kecil dia. Saya ambil orang tuanya, saya sekolahkan, saya kuliahkan. Tapi nggak pernah lebaran pun ke rumah saya. Ini sering orang mau ngomong-ngomong seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Sering kita dengar, sering kali dia kecewa terhadap orang. Ingat Bapak Ibu sekalian, Anda membantu dia si A hari ini, tapi ada si B sampai si Z akan membantu. Bukan si A yang membalas lagi. Biarkan saja dia dengan kehidupannya. Kita tulus dan ikhlas dalam membantu. Itulah seorang pemimpin. Ya. Inilah seorang pemimpin. Sidang jamaah rahimakumullah. Singkat cerita, di ujung semua kisah tentang Zulkarnain itu, apa kesimpulannya? Semua itu kemudian Zulkarnain menyampaikan, qala hadza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Ini semua rahmat dari Tuhanku. Ini kata Zulkarnain. Jadi semua tadi, perjalanan tadi dia jadi raja, semua ini adalah rahmat dari Tuhanku. Fa idza jaa wa'du rabbi, apabila sudah datang janji Tuhanku. Hari ini Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat negara Turki. Baiklah, kita Suriah katakanlah perang dan seterusnya. Turki itu negara luar biasa keren, kuat sekali. Hari ini orang tahu semua Turki. Mungkin ada banyak kepala daerah atau siapapun, itu mungkin orang kampung kita nggak kenal, tapi Erdogan orang kenal. Kenal Erdogan. Ya, pemimpin yang luar biasa kuat. Negara Turki luar biasa indah. Tapi apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Dalam satu waktu, hanya hitungan menit, belasan ribu bahkan puluhan ribu bangunan, bukan rumah, bangunan besar itu hancur. Hancur. Mungkin hari ini ada yang di antara kita yang punya kos-kosan 5 biji, kos-kosan besar. Orang punya sampai apartemen sampai 30 lantai, mungkin 30 biji, hancur semuanya. Dalam hitungan berapa? Hanya hitungan menit. Dia pun hancur sampai ke bawah itu. Makanya kata Zulkarnain, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Apabila sudah datang jadi Tuhanku, bisa saja ini kapanpun Allah cabut, Allah hancurkan semuanya, kata Zulkarnain. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku itu benar, kata beliau. Bayangkan, seorang yang luar biasa kuat, yang tidak pernah digambarkan kekuatannya selain Zulkarnain saja di dunia ini. Tapi ingat, selalu dia bergantung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu selalu yang diingat-ingat.
Nanti suatu hari kita juga akan berlalu masa, akan roda akan terus berputar. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari ini mungkin kita di atas, tapi ingat Bapak Ibu sekalian, ada suatu hari kita nggak ada yang tegur, nggak ada yang sapa, kita akan di bawah. Maka pergunakanlah waktu yang baik hari ini. Bagi Bapak Ibu sekalian para jamaah, usini wa iyyakum di akhir ceramah yang singkat ini, apapun yang kita miliki hari ini, mari kita berikan kepada Islam, baik itu kontribusinya, peran pentingnya, apapun yang bisa kita lakukan yang terbaik. Yang kita berharap mudah-mudahan kita bukan hanya soleh di masjid, karena tugas Islam orang muslim adalah bukan hanya sholat, baca Quran dan puasa, zakat, haji, tapi lebih luas dari itu. Bagaimana menjamin sebuah negara bisa jalan, ekonominya, politiknya, pendidikannya, sosialnya, dan seterusnya. Yang mudah-mudahan kita berharap suatu hari jamaah rahimakumullah, Aceh khususnya, Indonesia pada umumnya bisa menjadi insyaallah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan insyaallah kita semua anak cucu kita bisa beribadah dan sebagaimana kita berkumpul hari ini, insyaallah Allah kumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas atensinya. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.